Terima kasih Tuhan buat pujian Tuhan yang akan benar-benar sinkron dengan firman Tuhan hari ini, yaitu tentang jemaat di Tiatira. Inilah Tuhan, kebenaran Tuhan yang semata-mata, bahwa tidak ada satupun di dalam dunia ini perkara apapun yang dapat memisahkan kami dari kasih Kristus. Oleh karena itu Tuhan, kami terus berdoa untuk jemaat di tempat ini. Biarlah mereka tetap tekun di dalam pergumulan mereka. Mereka boleh tetap Tuhan setia dalam pergumulan mereka, sehingga jemaat di tempat ini menjadi jemaat-jemaat pilihan Tuhan yang dipuji oleh Tuhan, yang benar-benar diberkati oleh Tuhan senantiasa. Oleh karena itu biarlah Tuhan, hari Minggu yang indah ini Tuhan, kembali Tuhan akan mengingatkan kami, menegur kami, bahkan Tuhan akan memberikan semangat buat kami, sehingga lewat kebenaran firman Tuhan hari ini, firman Tuhan yang akan membuat kami Tuhan menjadi lebih kuat. Firman Tuhan di dalam pergumulan kami lebih kuat dan lebih kuat lagi, sehingga suatu saat kelak ketika sudah sampai pada waktunya, maka kami akan kembali kepada kepangkuan Bapa di awan-awan kemuliaan yang kekal, yaitu surga yang kekal. Terima kasih Bapa yang baik. Oleh karena itu Tuhan, berikan urapan-Mu yang baru kepada hamba-Mu, urapan yang baru, urapan kuasa Roh Kudus-Mu, urapan yang dahsyat keluar lewat mulut lidah bibir hamba-Mu, sehingga apapun yang hamba-Mu perkatakan bukan perkataan-perkataan hamba-Mu lagi, tetapi perkataan-perkataan kuasa Roh Kudus yang boleh mengalir dengan dahsyat, heran dan ajaib, sehingga hari ini kami yakin dan percaya, yang sakit sudah disembuhkan, yang mempunyai beban berat sudah dilepaskan, bahkan yang tidak mempunyai pengharapan, Engkau beri pengharapan yang baru, karena hanya Yesus Kristuslah sumber pengharapan kami yang sejati. Terima kasih Bapa yang baik. Berfirmanlah, kami akan duduk diam mendengarkan firman-Mu seperti telinga seorang murid dan hati seorang hamba. Seluruh umat Tuhan yang diberkati Tuhan, kita katakan bersama-sama amin. Sekali lagi kita katakan bersama-sama amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Ada haleluya, ada amin, haleluya. Puji Tuhan ya, kalau kita masih dapat berkumpul bersama-sama di tempat ini untuk kembali menikmati kebenaran firman Tuhan dengan sambungan, yaitu tentang gereja keempat. Gereja yang pertama di mana? Di Efesus. Gereja kedua di Smyrna. Gereja ketiga di Pergamus yang di Asia ya. Gereja keempat jemaat di Tiatira. Tapi di jemaat di Tiatira ini kita akan bagi menjadi dua bagian, menjadi dua khotbah, karena paling panjang, kotanya paling kecil, tetapi firman Tuhannya paling panjang, kurang lebih dari pasal 2 ayat 18 sampai 29. Jadi berapa ayat tuh? Kurang lebih 11 ayat. Sedangkan yang sebelum-sebelumnya hanya 5 ayat, hanya 6 ayat ya, kalau saya nggak salah, sedikit sekali. Tapi ini 11, jadi nggak akan cukup kecuali kita mau sampai jam 12:30. Mau sampai 12:30? Enggak ya. Kayaknya kita akan ambil sampai ayat 21 saja. 18 sampai 21. Nanti kita akan sambung ayat 22 sampai ke 29. Nah, yuk kita bangkit berdiri. Wahyu pasal 2 ayat 18 sampai 29. Kita baca semua dulu, nggak apa-apa, tapi nanti kita akan berhenti di ayat 21 yang kita akan bahas. Wahyu pasal yang kedua ayat ke-18. Saya bacakan dulu. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Tiatira, inilah firman Allah, anak Allah, yang matanya bagaikan nyala api dan kakinya bagaikan tembaga. Ayat 19, mohon dibaca. 1, 2, 3. Tetapi aku mencela engkau karena engkau membiarkan wanita Israel yang menyebut dirinya Nabia mengajar dan menyesatkan hamba-hambaku supaya berbuat zina dan makan persembahan-persembahan berhala. Ayat 21 mohon dibaca. 1, 2, 3.
Lihatlah, aku akan melemparkan dia ke atas ranjang orang sakit, dan mereka yang berbuat zina dengan dia akan kulemparkan ke dalam kesukaran besar jika mereka tidak bertobat dari perbuatan-perbuatan perempuan itu. Ayat 23. Tetapi kepada kamu, yaitu orang-orang lain di Tiatira yang tidak mengikuti ajaran itu dan yang tidak menyelidiki apa yang mereka sebut seluk-beluk iblis, kepada kamu aku berkata, aku tidak mau menanggungkan beban lain kepadamu. Ayat 25. Dan barang siapa menang dan melakukan pekerjaanku sampai kesudahannya, kepadanya akan kukaruniakan kuasa atas bangsa-bangsa. Ayat 27. Dan kepadanya akan kukaruniakan bintang timur. Ayat 29 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Siapa bertelinga, hendaklah dia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Tuhan memberkati. Silakan duduk. Kita sudah mendengar tentang beberapa firman Tuhan, yaitu kepada jemaat di Efesus, kepada jemaat di Pergamus, dan terakhir kepada jemaat di Efesus, Smyrna, Pergamus, dan yang keempat ini di Tiatira. Kalau kita perhatikan, kenapa sampai jemaat di Tiatira ini dikasih firman Tuhan yang luar biasa panjang, kurang lebih berapa ayat? 11. Sedangkan sebelumnya kalau kita perhatikan di Pergamus itu hanya 5 ayat. Sebelumnya lagi kalau kita perhatikan jemaat di Smyrna itu hanya 3 ayat atau 4 ayat ya, 8 sampai 11. Efesus itu juga hanya 7 ayat. Nah, ternyata di Tiatira ini kita perhatikan sampai kurang lebih 11 sampai 12 ayat ya, kurang lebih. Bapak Ibu Saudara, padahal kota Pergamus, kota Smyrna, Efesus itu kota-kota yang besar. Tiatira ini adalah kota paling kecil di Asia, yang paling kecil di Turki ya, itu paling kecil Tiatira. Jemaat atau orang-orangnya pun paling sedikit. Tapi kenapa firman Tuhannya paling banyak, saudara? Paling banyak Tuhan berbicara, paling banyak Tuhan memperingati, paling banyak Tuhan memberikan semangat, paling banyak Tuhan mengkoreksi kepada jemaat di Tiatira. Nah, saya ingin katakan lagi, kita ulangi lagi ayat 18. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Tiatira. Sama seperti yang sebelum-sebelumnya, bahwa malaikat jemaat di Tiatira itu mengandung arti kepada para pemimpin jemaat. Di mana? Di kota Tiatira. Saudara yang terkasih, kepada pemimpin, gembala atau gembala sidang, inilah firman anak Allah yang matanya bagaikan nyala api dan kakinya bagaikan tembaga. Jadi bisa menembus segala sesuatu. Ada haleluya, bisa menembus segala sesuatu yang terjadi di Tiatira. Nah, kalau kita sudah melihat ada jemaat di Efesus, Pergamus, Smyrna, semuanya Tuhan memuji, tapi juga ada yang Tuhan cela. Tetapi di sini, saudara, ada pujian yang luar biasa, tetapi juga ada celaan yang luar biasa dari Tuhan. Jadi kelihatannya Tuhan ingin memperlihatkan bahwa ada jemaat yang model seperti ini. Ada haleluya, ada jemaat yang Tuhan puji, tapi jemaat itu juga Tuhan celah. Kalau kita melihat di sini, yang pertama kali Tuhan puji dulu, saudara. Ayat 19, yuk kita perhatikan. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik kasihmu maupun imanmu, baik pelayananmu maupun ketekunanmu. Nah, jadi Tuhan tahu segala pekerjaan jemaat yang ada di Tiatira.
Tuhan tahu bagaimana keadaan mereka, Tuhan tahu bagaimana kondisi mereka. Dan luar biasanya, kalau saudara perhatikan, Bapak Ibu saudara perhatikan, pekerjaanmu, baik kasihmu maupun imanmu. Nah, kita berangkat dulu dari kasihmu, saudara. Kasih di sini bahasa aslinya dalam bahasa Yunaninya adalah agape. Jarang sekali Bapak Ibu Saudara, hanya kasih Yesus kepada manusia itu kasihnya agape, kasih tanpa syarat. Kalau Bapak Ibu Saudara mencintai orang, memberikan segala sesuatu sama orang, melakukan yang terbaik sama orang tanpa syarat, tanpa ingin dibalas, itu namanya kasih agape. Kalau saudara sudah bisa melakukan itu, puji Tuhan. Dan luar biasa Tuhan puji kepada jemaat di Tiatira ini, saudara, kasihnya, kasih agape. Belum pernah Tuhan memuji jemaat sebelumnya dengan kasih agape. Sangat luar biasa. Berarti kasih agape, mereka menolong sesama manusia tanpa perlu syarat apapun. Mereka mau mendoakan, mereka mau melakukan segala sesuatu dengan dahsyat. Ada amin, saudara? Kasih agape, yang itu sebenarnya juga diajarkan di gereja-gereja, di gereja kita, di gereja-gereja manapun. Ayo kita kasih agape, kita memberi tanpa syarat, kita berdoa tanpa syarat. Seperti kemarin waktu hari Kamis sampai hari Sabtu ini kan saya baru keluar dari rumah sakit, baru selesai operasi. Nah, pagi-pagi hari apa tuh namanya, hari Kamis enggak ya, hari Jumat pagi, tiba-tiba ada dua orang wanita, satu muda, satu tua, ya kan, biasalah berdoa untuk orang-orang yang sakit. Nah, saya dapat pilihan nomor 1, saudara. Namanya dari gereja GSRI. Dia berdoa, kasih firman, kasih doa. Nah, nggak lama dikasih bingkisannya itu apa namanya, buat tisu basah lah ya. Wah, luar biasa. Didoakan di saat kita sedang membutuhkan doa. Dan ini pasti kasihnya kasih agape, kasih yang dia tidak kenal saya, dia tidak kenal sebelahnya, dia doain satu persatu, saudara, dari lorong ke lorong, dari lantai ke lantai, pasti dia doakan. Itu namanya kasih yang tidak bersyarat. Ada haleluya, mendoakan orang yang tidak dikenal, orang lagi susah di pinggir jalan, orang lagi mau orang kalau lagi dalam keadaan galau di pinggir jalan. Nah, itu namanya kasih agape, yang tidak diketahui, yang tidak mau diketahui orang lain, yang dia maunya berbuat tanpa perlu timbal balik kepada kita. Nah, demikian kasih yang ada di jemaat Tiatira, luar biasa. Dan itu menyebar ke seluruh jemaat, bukan hanya satu jemaat, tapi rata-rata. Kalau Tuhan sudah bilang, aku tahu segala pekerjaanmu, baik kasihmu maupun imanmu. Nah, yang kedua, imannya orang-orang yang ada di Tiatira. Iman di sini arti katanya adalah pistis. Ya, saudara, kata asli Yunaninya adalah pistis. Apa itu pistis, Bapak Ibu Saudara? Pistis itu kan biasanya ya iman. Tetapi pistis itu juga ada mengandung beberapa arti. Pistis itu bisa bukan hanya iman, tapi pistis itu juga bisa kesetiaan, bisa keyakinan, bisa juga iman. Dan yang ini lebih tepatnya iman dalam buktinya nyata, bukan iman yang hanya di ngomongin Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Wah, terus dia bilang, besar dan perkasa Allah kita, ku kalahkan musuh dan melompat tembok. Haleluya. Bukan iman yang ada di dalam pujian. Ada haleluya, iman di dalam perbuatan. Iman dalam perbuatan itu apa? Iman yang benar-benar nyata dalam perbuatan, yang dia tetap harus berbuat. Iman dan percayanya, kesetiaannya tidak lenyap oleh karena apapun di dalam dunia ini. Yang percaya katakan amin. Iman itu tidak akan pernah lenyap dengan situasi dan kondisi apapun yang terjadi di dalam dunia ini. Itulah iman yang nyata dalam perbuatan. Contohnya apa, saudara? Contohnya ketika kita dalam keadaan susah,
Kita tetap beriman sama Tuhan. Kita tetap ke gereja. Yang percaya katakan amin. Bapak Ibu Saudara tetap datang ke gereja. Puji Tuhan, haleluya. Saudara tetap beriman datang ke gereja. Perbuatan saudara nyata, ya, tidak pernah luntur oleh karena sakit sedikit, tidak pernah luntur oleh karena hal-hal yang sepele, sehingga saudara tetap punya iman, dan iman itu baru bisa dilihat sama orang. Wah, inilah iman dan percaya orang ini, ya, orang ini benar-benar orang Kristen, orang pilihan Allah. Itu iman, saudara. Iman itu nggak perlu kita sebutkan, nggak perlu kita promosikan, tetapi iman itu otomatis itu akan ada di dalam kelihatan di dalam kehidupan kita. Yang percaya katakan amin. Itu iman yang nyata dalam perbuatan kita, iman yang nyata di dalam menolong sesama kita, iman yang nyata di dalam kita beriman kepada Tuhan. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak akan pernah takut, karena tongkat dan gadamu selalu menjaga aku. Itulah iman. Ada haleluya. Iman itu tidak akan pernah iman itu tidak akan pernah kesetiaan iman dan percaya itu tidak akan pernah luntur, sekalipun saudara sedang punya masalah 1000 masalah, 1.000.000 masalah, 2 juta masalah, tapi saudara tetap beriman kepada Tuhan. Ada haleluya. Semakin banyak masalah, semakin saudara banyak dekat sama Tuhan. Makin ada masalah lagi, makin dekat lagi. Makin masalah lagi, makin dekat lagi sama Tuhan. Ada haleluya. Itu iman yang nyata dalam perbuatan kita. Yang ketiga, saudara lihat apalagi itu? Baik pelayananmu. Pelayanan itu arti katanya apa? Diakonia. Diakonia itu bukan hanya melayani, tetapi rela memberi. Ada haleluya. Diakonia ini, jadi jemaat di Tiatira itu adalah jemaat yang hatinya rela untuk memberi, sekalipun dia dalam kekurangan, sekalipun dia dalam keadaan susah, dia tetap rela memberi, sehingga jemaat ini dipuji oleh Tuhan. Mau nggak Bapak Ibu Saudara dipuji oleh Tuhan? Waduh, luar biasa ya, jemaat Aberta, jemaat yang rela memberi persepuluhan, rela memberi pembangunan gereja, rela memberi ini. Padahal Tuhan tahu bahwa kantong kita pas-pasan, kantong kita sedang miris ya, tapi kita rela memberi. Itu yang dipuji oleh Tuhan, dan pujian itu disampaikan oleh Tuhan dan ditulis di dalam ayat Alkitab. Dahsyat, heran dan ajaib. Jemaat-jemaat ini saling menolong, rela memberi satu dengan yang lain, tidak peduli dengan apapun yang terjadi, tapi dia tetap rela memberi bagi orang lain. Ada haleluya. Dan yang keempat, saudara lihat apa? Maupun ketekunanmu. Apa dalam arti kata bahasa Yunaninya? Hukomone. Hukomone ini tekun. Saudara pernah melakukan ketekunan dalam dunia ini? Setiap manusia pasti pernah. Saudara tekun dalam belajar, dari TK naik SD, dari SD naik SMP, dari SMP naik SMA, saudara tekun, saudara. Orang mau jadi dokter pasti berapa tahun tuh ya? Kurang lebih dari umur 18 kalau jadi dokter, umur 26 kali ya, atau 27 baru. Ya mungkin 8 tahun, 9 tahun. Itu kalau nggak tekun, saudara, nggak bisa jadi dokter. Bisa jadi dokter keder nanti, ya kan? Kalau dia nggak tekun, apalagi kalau dia udah mau ngambil spesialis. Spesialis itu berapa tahun lagi dari dokter umum kan? Harus tekun. Kalau dokter nggak tekun, bisa salah. Orangnya bisa inna ilahi wa inna ilahi rojiun. Kasih obat salah, suntik salah, ini salah, itu salah. Dia harus punya ketekunan. Nah, ketekunan kita di dalam Tuhan juga sama, Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara nih sudah ke gereja, kalau semua nih rata-rata di tempat ini saya yakin sudah gelarnya bukan S1 lagi, sudah S3, bahkan sudah rata-rata profesor di tempat ini. Ada haleluya. Sudah berapa lama Bapak Ibu Saudara ada di gereja, baik di tempat ini maupun di tempat lain? Halo, udah berapa lama? Ada nggak? Bu Sheni kira-kira udah berapa lama bergereja, bukan hanya di tempat ini? Ada 50 tahun, Bu? Oh enggak, 40 tahun ada? Ada ya, 30 tahun ada.
Coba kalau orang umur 30, 40, sekolah 30 tahun, 40 tahun, itu gelarnya S1, S2 apa S3? Gelarnya sudah Pak Thompson? S4 kali ya kan? 30 tahun, Saudara. 40 tahun. Waduh, kalau kita kuliah di mana? Di universitas terbuka, walaupun universitasnya tidak terbuka, ya kan? Saya kadang-kadang suka ngeliat, saya mau datang nih ya kan ke klien saya universitas terbuka. Pak, saya tanya sama rektornya, katanya universitasnya terbuka, tapi kok gedungnya tertutup? Dia ketawa ngakak. Iya, universitasnya terbuka Pak, tapi gedungnya tertutup. Nah, Saudara, kayak kita ke belajar 30 tahun, 40 tahun. Saudara-saudara ini saya mau kasih gelar hari ini Profesor Kristen. Pas dulu kiri kananmu. Kita sudah profesor. Ada haleluya. Kita sudah profesor. Ada amin. Kita sudah profesor belum? Sudah doktor? Sudah. Dokter paling cuma berapa tahun ya Pak? 10 tahun, 8 tahun. S1 4 tahun, 5 tahun. Tambah lagi 2 tahun, sudah S2, dokter tambah lagi 10 tahun lah. Saudara udah jauh lebih hebat dari dokter. Ada amin, Saudara? Makanya nanti ketika Saudara pulang ke surga, udah pakai logo. Saya Profesor Sheni binti Hamid, ya kan? Teng 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 ya. Wah, Pak Profesor, Bu Profesor masuk ke surga sebelah ekonomi, kelas ekonomi. Ada lagi profesor yang lain gitu kan. Nah, Saudara, kita ini sebenarnya sudah jadi orang-orang yang luar biasa. Karena apa? Terus terang, kalau Bapak Ibu Saudara masih ada di tempat ini, masih nongkrong di tempat ini, masih duduk di tempat ini, kita mau bilang puji Tuhan buat ketekunan kita semua. Pas dulu kiri kananmu, puji Tuhan. Ternyata biar jelek-jelek begini, biar kadang-kadang absen, kita tekun loh sama Tuhan. Hari ini kita masih ada loh di tempat ini. Ada amin, Saudara? Haleluya. Kita ini manusia-manusia tekun, Saudara. Ada amin, Saudara? Saya tetap bersemangat begini ya. Padahal kemarin baru dieksekusi. Karena juga saya masih pakai penyanggah leher. Tapi tadi saya copot. Saya bilang buat Tuhan nggak ada dulu penyanggah leher. Ntar habis ini baru pakai lagi. Jadi kenapa, Saudara? Kita tuh manusia-manusia tekun di tempat ini. Dahsyat loh. Makanya itu Tuhan puji kepada jemaat di Tiatira. Tuhan juga pasti memuji kepada jemaat GBI Aberta Ministry. Ada haleluya. Ada ketekunan. Ada orang-orang yang rela memberikan diakonia. Ada orang-orang yang rela bukan hanya tekun memberikan diakonia, memberikan kasih kita agape tanpa syarat. Mungkin nanti suatu saat di anak-anak youth coba boleh kasih program. Saya kemarin terenyuh. Oh iya, saya ingat lagi. Dulu mungkin puluhan tahun yang lalu, sekitar 10 atau 15 tahun kita pernah melakukan ini nih. Doa, mungkin Ferry dan Joe segala macam masih pada kecil. Kita doa tuh Pak di rumah sakit. Kita doa kadang-kadang di rumah sakit jiwa. Kadang-kadang bukan rumah sakit jiwa, rumah sakit bukan setengah. Dia gila enggak gila juga enggak, Saudara. Jadi setengah-setengah rumah sakit di daerah Cengkareng. Jadi kalau mandi itu mesti bareng-bareng gitu, disemprot semua bareng-bareng. Tapi mohon maaf ya, masuk ke sana baunya minta ampun. Jadi orang-orangnya kadang-kadang jarang mandi. Nah, tapi kita ke sana mendoakan mereka, kasih firman walaupun nyengir-nyengir nggak ngerti, tapi kita sudah melakukan kasih agape. Ada amin, Saudara? Yuk anak-anak muda, kita bangkitkan kembali kasih agape. Sekali-sekali ke yatim piatu, berdoa untuk mereka. Hanya berdoa saja, kasih bingkisan kecil, kasih biskuit atau yang lain. Kita berdoa di rumah sakit. Kalau bisa ya, rumah sakitnya yang luar biasa. Rumah sakit apa? Kanker. Pasti kalau saudara bilang, Bu, Pak, boleh berdoa. Wah, langsung pasti berdoa, langsung nangis-nangis. Waktu saya mendoakan beberapa kali di MRCC orang yang sakit kanker, saudara istri saya punya adik ipar, adik istri saya punya istri, kakaknya kan kanker otak, sekarang udah stadium akhir kali ya. Kemarin juga kita berdoa, teman saya ada yang ketabrak busway, sepeda ketabrak busway, gimana kira-kira, Saudara? Mencret nggak? Koma beberapa hari. Kita doain ya, orang muslim ya, tapi orang ini waktu itu hadir. Waktu kita Natalan dia hadir di tempat kita. Puji Tuhan sekarang udah bisa ngelihat handphone lagi, pin BB lagi.
kepalanya, otaknya sudah kembali normal. Ayo mulai sekarang kita doa dengan kasih agape untuk orang-orang tertentu. Ada amin saudara? Yuk pelan-pelan kita lakukan. Tapi ada benih-benih dulu yang ada di dalam hati kita. Wah, kita mesti doa. Nggak harus pakai organisasi kalau saudara mau mendoakan orang-orang tertentu. Puji Tuhan. Nah, terus ini nih yang paling penting nih. Ini saya sempat terbengong-bengong saudara. Yang aku tahu, yuk kita baca yuk bersama-sama habis ayat yang ketakutanmu. Aku tahu bahwa pekerjaanmu yang terakhir lebih banyak daripada yang pertama. Apa itu ya? Apa tuh kira-kira? Jadi begini saudara, ini dipuji benar, jemaat di Tiatira ini dipuji Tuhan. Dia bilang begini, engkau pada minggu lalu tanggal berapa? Tanggal 1 ya? Tanggal 2 ya. Minggu lalu tanggal 2, sekarang tanggal 9. Minggu depan tanggal 16. Minggu depannya lagi? Minggu depannya lagi? Puji Tuhan, saudara masih hafal. Jadi Tuhan tuh bilang begini, saudara, engkau punya pelayanan, engkau punya perbuatan, engkau punya kelakuan minggu lalu dengan minggu ini lebih baik minggu ini. Nanti minggu depan lebih baik lagi dari minggu ini. Dan itu dipuji sama Tuhan. Karena memang itu terbukti. Jadi jemaat di Tiatira ini luar biasa. Mungkin minggu lalu dia melakukan satu perbuatan baik, atau satu perbuatan doa, atau dia memberikan kepada jemaat yang miskin atau apapun itu minggu lalu. Minggu ini mungkin dia lakukan 2, dia lakukan 3. Dia lihat saudara, aku tahu bahwa pekerjaanmu yang terakhir, bahwa minggu ini kan yang terakhir, lebih baik, lebih banyak daripada minggu yang lalu. Dahsyat saudara, dipuji jemaat di Tiatira ini sama Tuhan, luar biasa. Kita mau nggak dipuji sama Tuhan seperti itu? Aku tahu jemaat di Aberta minggu lalu lebih baik minggu ini daripada minggu lalu, lebih baik minggu depan lagi daripada minggu ini. Dahsyat, heran dan ajaib saudara. Nah, itulah jemaat-jemaat di Tiatira yang dipuji oleh Tuhan. Akan tetapi ayat 20 masuklah tetapi saudara. Yuk kita baca yuk bersama-sama, tinggal sedikit lagi ya. 21 selesai ini. Ayo kita baca ayat 21, 2, 3. Tetapi aku mencela engkau karena engkau membiarkan wanita Isabel yang menyebut dirinya nabiah, mengajar dan menyesatkan hamba-hambaku supaya berbuat zina dan makan persembahan berhala. Saudara yang terkasih, siapa itu Isabel? Isabel ini bukan nama yang sesungguhnya. Nggak mungkin Isabel masih hidup dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Isabel pasti sudah mati. Tetapi ini adalah sebutan buat siapa saudara? Sebutan buat seorang wanita yang sifat dan karakternya mirip Isabel. Siapa yang menyebutkan ini? Ya Lukas. Siapa yang menyebutkan ini? Ya Yohanes menyebutkan ini Isabel. Jadi di Tiatira itu jemaat ini seperti Isabel. Dia bilang apa tadi? Tapi aku mencela engkau karena engkau membiarkan wanita Isabel yang menyebut dirinya nabiah tuh saudara, mengajar dan menyesatkan siapa? Menyesatkan siapa? Menyesatkan hamba-hambaku supaya berbuat zina dan makan persembahan berhala. Apa maksud Isabel di sini? Bapak Ibu Saudara, coba kita lihat yuk, Isabel itu siapa sih? Coba kita lihat di 1 Raja-Raja 16 ayat 31. Saya agak hafal ini karena sering baca Isabel tanpa perlu dicatat. 1 Raja-Raja 16 ayat 31. Benar ya? Nah, benar nih. Ahab menyembah Baal. Ayat 31 saya bacakan. Seakan-akan belum cukup ia hidup dalam dosa-dosa Yerobeam bin Nebat, maka ia mengambil pula Isabel. Siapa itu Isabel? Anak Baal, raja orang Sidon, menjadi istrinya, sehingga ia pergi beribadah kepada Baal dan sujud menyembah kepadanya. Isabel itu adalah seorang nabi, ya, nabi dari bukan nabinya Tuhan, tetapi nabi musuhnya Tuhan.
ya, anak daripada seorang raja. Siapa raja siapa? Raja Sidon. Saudara tahu Raja Sidon? Raja Sidon itu tadinya bukan raja. Dia itu tadinya seorang, ya kayak semacam nabi-nabian lah. Nah, nabi-nabi itu dia membunuh Raja Sidon yang sebelumnya. Gila kan? Jadi kayak saya nih, pendeta atau pastor, zaman dulu kan berkuasa. Nah, saya bunuh Pak Presiden. Akhirnya saya jadi raja. Raja Sidon. Nah, anak Raja Sidon ini namanya Isabel. Dan menikah dengan Raja Ahab. Raja Ahab itu Raja Israel. Nah, Tuhan bencinya setengah mati ketika ada seorang Raja Israel menikah dengan perempuan di luar Israel. Kalau kayak kita, lakinya suaminya Kristen, istrinya non-Kristen, saudara. Dia paling tidak suka. Namanya sinkritisme, ya kan? Menyembah dua Allah. Karena itulah memang dari jemaat Pergamus, jemaat di Smyrna, jemaat Efesus, kan ingat nggak dari awal kita, kalau yang mengikuti terus sih masih ingat kan? Jadi semua itu setiap setahun sekali harus naik ke bukit menyembah dewa siapa? Tiberius, saudara. Jadi nyembah Tiberius, pas sudah pulang lagi nyembah lagi sama Tuhan Yesus itu kan. Nah, jadi punya dua Tuhan, sinkritisme, saudara. Jadi di sini Tuhan marah, Tuhan kesel, Tuhan tidak mau. Pokoknya Tuhan itu tidak mau diduakan. Bapak Ibu Saudara, apalagi ada wanita-wanita di sini, ibu-ibu di sini mau dimadu? Ada yang mau dimadu? Kalau dikasih madu kata Pak Thompson mau, ya kan? Madu zaman sekarang, Pak Thompson, bukan hanya madu itu. Orang zaman sekarang, wanita-wanita itu lebih seneng madu yang belakangnya ada yang merah-merah sama hijau-hijau, madu mani, ya kan? Nah, itu lebih seneng, saudara. Jadi siapa sih yang berminat di madu? Nggak ada. Nah, begitu juga sama Tuhan kita Yesus Kristus. Dia nggak mau dimadu, dia nggak mau diduakan. Hati-hati ya, saudara ya. Di madu tuh seperti ini. Misalnya, suatu saat saudara diberkati oleh Tuhan, ya kan? Wah, diberkati. Tiba-tiba saudara beli mobil baru, gitu kan? Beli mobil baru. Kebetulan Bapak Ibu Saudara senggangnya hari Sabtu. Maka dealer mengirim mobil hari Sabtu. Nah, waduh, puji Tuhan. Berarti besoknya kita mau ke gereja dong. Wah, kita ke gereja nih. Wah, luar biasa nih, ada mobil baru. Tiba-tiba, coba-coba dulu ini mobil. Jalan-jalan lah, saudara. Putar-putar Jakarta Barat, Jakarta ini, putar-putar. Mau pulang jam 7, jam 8, hujan besar. Habis hujan besar, mobilnya kotor nggak? Kotor. Saudara pulang rumah jam 10, mobil kotor. Terus saudara ngapain kalau mobil baru kotor? Coba saya mau dengar. Dicuci apa dibiarin? Dicucilah. Cucilah mobil. Kalau orang nyuci mobil baru sama nyuci mobil udah 5 tahun, beda nggak, saudara? Beda. Pak Thompson tahu. Kalau masih baru, nyucinya pelan-pelan, airnya bersih 2 kali, 3 kali. Ya kan, debu semua sampai jam 11, setengah 12 baru selesai. Coba mobil lama, ya kan, siram, bahkan siram pakai air yang kotor dikit juga nggak apa-apa, siram bleb, udah selesai. Namanya mobil baru, saudara, jam setengah 12 baru selesai. Malamnya jam 12 masuk angin, kerokan. Aduh, masuk angin nih, ya kan, namanya juga orang udah umur 40 lebih, kerokan lah. Besok pagi mau ke gereja menggigil, saudara. Ya kan, gara-gara mobil baru, saudara, jam 9. Waduh, nggak ke gereja dah nih. Terus dia bilang sama istrinya, Mami, saya nggak bisa ke gereja ya. Kenapa, Pak? Ini nggak enak badan nih, masuk angin, tolong sampaikan sama Pak Pendeta, ya kan? Masuk angin, tolong doain ya sama semua jemaat di gereja. Saya masuk angin gara-gara nyuci mobil. Udah selesai. Coba kalau istrinya yang benar-benar luar biasa, istrinya ke gereja nggak sama anak-anaknya? Ke gereja nggak kira-kira? Ke gereja. Tapi karena istrinya ini mengingat perjanjian dengan Tuhan,
bahwa dia mesti selalu berada dalam suka dan duka bersama dengan suaminya, maka dia bilang, Tuhan, saya kan mesti ada dalam suka dan duka. Akhirnya dia nemenin dia nemenin suaminya, jadi satu keluarga tidak ke gereja. Kenapa dia bilang? Istrinya bilang, tenang Pak, saya temenin papa, mau apa? Mau jahe, mau ini, mau itu, ya kan? Tenang, ke gereja nanti minggu depan. Si Kurniawan minggu depan masih ada. Dia masih ngoceh di gereja. Dia nggak bakalan dia tiba-tiba mati atau apa, mungkin nggak. Masih ada itu, GBI Aberta minggu depan masih ada. Kalau nggak ada minggu depannya lagi masih ada. Tenang, gereja nggak akan kemana-mana. Ada haleluya. Nah itulah kita, saudara, kadang-kadang kita itu seperti itu, membuat Tuhan jadi dua. Padahal masalah kecil loh ini, belum masalah besar, belum masalah uang, belum masalah komitmen, belum masalah kita berdoa, belum masalah yang lain-lain. Ada haleluya. Luar biasa. Waduh, ya kan? Jadi kayak begitu, saudara. Kita bisa menduakan Tuhan. Nah, oleh karena itu kita mesti berhati-hati nih di dalam menduakan Tuhan. Ya kan, mesti strict. Saya kalau mau apa-apa, saudara, mau tindakan baik kayak kemarin operasi, saya selalu ingat. Saya bilang, pokoknya dokter, saya sampai WA dokternya juga sampai terkaget-kaget. Saya bilang saya mau masuk hari Kamis, hari Jumat saya minta di MRI, maunya sih Jumat ditindakan, tapi nggak keburu hari Sabtu. Terus saya bilang saya mau pulang Sabtu sore karena saya mau persiapan apa Pak? Firman Tuhan. Wow, kata dokternya, gila juga ini orang, dia bilang. Kenapa, saudara? Saya selalu mencari begitu. Begitu juga dengan liburan. Kemarin ngobrol-ngobrol, misalnya kalau kita mau ke mana gitu, mau ke Lombok, ke Labuan Bajo atau apa, ya usahain harinya hari Minggu, kecuali memang terpaksa ya hari Minggu harus ada lagi di gereja. Tapi kemarin ya kita tidak sempat doa malam, nggak sempat doa pengurapan karena saya ini masih tergeletak di sana, saudara. Nah jadi gitu, kita usahakan jadi benar-benar tekun, benar-benar punya iman sama Tuhan. Kita tidak menduakan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Hari Minggu adalah hari yang Tuhan tunggu-tunggu buat kita datang ke tempat ini. Atau mungkin ada yang di gereja lain buat dia mau menunggu kita. Aduh, dia itu rindu kita datang ke tempat ini. Jadi jangan sekali-sekali menduakan Tuhan. Waktu yang ada yang hanya sebentar ini kita pakai untuk Tuhan. Yang percaya katakan amin. Tidak ada lagi waktu, mungkin nanti saya mungkin belum tentu minggu depan, ya kan? Makanya kenapa waktu dioperasi atau operasi kecil ke operasi besar, saya selalu punya komitmen, saudara, supaya hari Minggu saya tetap bisa supaya Tuhan memperpanjang umur saya, gitu maksudnya. Kalau enggak kan, nggak apa-apa dah Tuhan, pokoknya sampai hari Minggu saya mau santai-santai. Nah, kalau tiba-tiba di stop di hari Sabtunya, selesai kan? Ada amin, saudara? Waktu kemarin di ruang operasi gitu ya, saya lucu banget. Dokternya udah datangnya lama gitu kan, segala macam. Nah, memungkinkan saya jadi banyak berdoa. Di dalam ruang operasi, lucu-lucunya, saudara, ada video besar gitu ya, YouTube segala macam. Udah saya setel YouTube dulu ya kan, lagu-lagu rohani sama beberapa orang. Udah kan, nggak lama dokternya datang. Nah, ada pengalaman luar biasa nih. Saya sambil berdoa, saya bilang, Tuhan, karena nggak dibius total, bius lokal kan. Kalau bius lokal itu kita masih sadar, sementara jarum operasi segala macam bisa masuk nusuk segala macam. Saya bisa ngelihat mereka kegiatannya. Wah, yang paling lucu satu, saudara, ketika udah nih ya kan, udah pasang, udah center, udah ini, udah itu, udah lengkap semua. Tiba-tiba udah selesai nih semua. Tahu nggak, saudara? Yang bikin saya shock karena masih sadar, jarumnya nggak ada, saudara. Terus saya bilang, ini dokter sekelas ini. Terus dokternya ngomong lagi kenceng-kencengnya, pinjem dulu itu jarum sama jarumnya dokter siapa gitu. Wah, itu si perawat lari-lari, saudara, keluar ruang operasi. Dia lari-lari, dia cari-cari. Terus si dokternya bilang, ada nggak? Waduh, saya bilang kacau. Dulu tahun 2019 saya perdana sekali. Nggak begitu, saudara. Udah siap semua kan? Orang operasi siap nggak, Pak Thompson? Siap dong. Gitu kan. Terus emang saya perhatiin kemarin,
kok nggak ada jarum, kok nggak ada apa-apa. Cuman saya mau tanya, nggak enak saudara, nggak ada jarum, nggak ada apa gitu, kosong-kosong aja. Yang si dokter paling concern itu alat-alat ininya saudara, alat-alat kayak sinar X lah segala macam, itu yang dia concernin. Naik ke kiri, ini ke kiri, nah giliran udah ditusuk saudara, udah masuk, bukan pakai jarum yang sesungguhnya. Nah jarum yang buat nyemprotnya itu yang nggak ada saudara. Jarum yang mana dokter katanya? Yang ini katanya, yang agak bengkok katanya. Jangan yang lurus, yang bengkok. Dia lari keluar, nggak ada. Dok, belum ada dok. Waduh, coba kamu cari lagi ke sana, ruang sana. Wah, dicari ke sana, bagusnya ada. Disuntiklah saya, sepret. Nah, yang terakhir apa gitu ya? Ada lagi tuh satu komponen yang dia kelupaan, saudara. Saya agak lupa karena saya udah agak keliang juga gitu kan. Ini dokternya bercanda. Terus saya sambil nanya, dok, kok ini nggak disiapin? Oh enggak, biasa. Tenang aja Pak, tenang. Bapak mau saya bius lokal atau mau total? Gitu. Tenang aja Pak, ya kan? Udah. Habis itu ceprot, selesai. Wah, saya bilang puji Tuhan. Nah, saudara, ya itu kita lagi sadar. Kalau kita nggak lagi sadar, dioperasi bius total. Pak Thompson pernah ya dioperasi bius total nggak Pak? Enggak ya, sama ya, kuping nggak bius ya. Nah itu saudara, hal-hal yang kayak begitu kita kan nggak pernah tahu apa yang terjadi. Jadi kita hanya bisa berdoa, kita hanya bisa bilang, aduh Tuhan, berikan saya lagi kesempatan untuk melayani Tuhan. Makanya saya sakit-sakit, masih agak kurang enak segala macam, saya tetap mau melayani Tuhan. Karena apa saudara? Karena memang itu tugas kita yang Tuhan sudah berikan. Nggak boleh kita bermalas-malas. Harus tugas kita ke gereja, rajin ke gereja, dengar firman Tuhan, bersorak-sorai. Tuhan senang dengan kehadiran kita di tempat ini. Ada haleluya, amin. Ayo, apalagi saudara lagi sehat, ya kan, jangan malas-malas datang ke gereja. Wah, penuh dengan semangat, jangan ngantuk, jangan ini. Pokoknya saudara ke gereja, puji Tuhan. Saya yakin dan percaya Tuhan ini sementara mendengarkan kita ada di tempat ini. Dia lihat waktu kita datang satu-satu, Profesor Susan sudah datang. Profesor satu, Poni Lani Wijaya, ya kan, Profesor Doktor Kompor Meleduk gitu kan, udah datang lagi. Satu lagi datang lagi profesor lain ke gereja. Itu yang Tuhan rindukan dan itu dipuji sama Tuhan. Lihat, dipuji sama Tuhan. Jadi yang ketika dia bilang Isabel, ya kan, balik lagi tadi ke Isabel, ini adalah orang-orang yang tidak dia menganut paham sinkritisme lah. Jadi artinya apa? Dia menyembah Tuhan tapi menyembah berhala juga. Berhalanya apa? Macam-macam. Berhala bukan hanya berhala patung, tapi berhala uangkah yang jadi berhala kita hari-hari ini, istrikah yang menjadi berhala kita, suami yang menjadi berhala kita, harta-harta benda kita yang menjadi berhala kita. Makanya Tuhan dia bilang apa? Karena engkau membiarkan wanita Isabel yang menyebut dirinya nabiah mengajar dan menyesatkan hamba-hambaku supaya berbuat zina dan makan persembahan berhala. Perbuatan zina ini bukan perbuatan zina antara suami dan istri, tapi zina terhadap Tuhan, yaitu tidak mau punya fokus kepada Tuhan. Dengan begitu kita sudah berzina. Saudara, satu hal yang saya perlu sampaikan, waktu saudara nggak pernah fokus di dalam kehidupan saudara setiap hari sama Tuhan, itu saudara sudah berzina. Nggak fokus saja sama Tuhan, saudara udah berzina. Fokus saudara sama yang lain boleh, tetapi saudara tiap hari harus punya fokus sama Tuhan. Pagi hari saudara berdoa, malam hari firman Tuhan berdoa, pagi hari firman Tuhan berdoa. Jadi setiap hari dalam hidup saudara harus tetap fokus kepada Tuhan dan makan persembahan berhala. Dan ayat 21 saudara yang terakhir, dan aku telah memberikan dia waktu untuk bertobat. Tuh. Tetapi ia tidak mau bertobat dari zinahnya. Apa saudara? Tidak mau bertobat dari zinahnya. Ya, kita berdoa yuk sama-sama di tempat ini agar begitu hebatnya daya tarik dunia hari-hari ini, hebat luar biasa. Kalau bisa itu kita
bukan kesampingkan ya, tetapi kita memendam. Jangan sampai daya tarik itu menarik kita dari Tuhan. Tapi kalau saya yakin, kalau Bapak Ibu Saudara sampai hari ini masih ada di tempat ini, mungkin setiap hari masih rajin berdoa, saya yakin dan percaya itu tandanya Bapak Ibu Saudara sudah diberikan waktu untuk bertobat, dan mungkin setiap hari, malam hari Bapak Ibu Saudara sudah bertobat, sudah berdoa. Ada amin Saudara? Saya lihat kita semua yang ada di tempat ini dengan tidak memuji, tapi dengan Bapak Ibu Saudara masih ada di tempat ini, itu tandanya Tuhan masih sayang kepada kita semua. Yang percaya katakan amin. Ketika kita membuka mata kita, kita masih bisa melihat dunia. Ketika kita masih bisa bernafas, ketika kita masih bisa bernyanyi, berdoa, luar biasa. Saya ingin firman Tuhan hari ini, nanti kalau minggu depan, minggu depan mungkin kita kedatangan tamu, Pendeta Trisna ya. Undang teman-teman juga, kawan-kawan. Serial khotbahnya dimundurin seminggu atau 2 minggu lagi ya, seminggu 2 minggu lagi. Ya, kita bersama-sama supaya kita juga boleh mengerti, ada masukan-masukan dari firman Tuhan yang lainnya, dan kita bisa kembali bersama-sama untuk tetap setia sama Tuhan, bertobat. Telah memberikan dia waktu untuk bertobat, tetapi ia tidak mau bertobat. Hati-hati Bapak Ibu Saudara, kalau kita sudah terseret semakin jauh. Kalau kita pernah lihat, kalau kita main di pinggir laut atau di pinggir pantai, tadi saya kebayang, kalau saudara keseret sedikit masih oke. Keseret lebih dalam, makin dalam saudara bisa meninggal. Apa artinya saudara? Kalau saudara terseret terus dan tidak pernah mau bertobat dari Tuhan, tetap berdosa, tetap berbuat zina terus, akhirnya saudara mati total secara rohani. Demikian firman Tuhan hari ini. Biarlah kita mengerti, jemaat di Tiatira kecil, sedikit, tidak besar kotanya, tapi firman Tuhan paling banyak. Karena kenapa? Tuhan melihat banyak sekali penyelewengan, banyak sekali hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, sehingga firman Tuhan ini makin banyak. Bahkan nanti di ayat-ayat berikutnya dilempar ke ranjang pesakitan, dan yang dilempar ke ranjang pesakitan bukan hanya kita seorang. Hati-hati nih saudara, waktu kita jatuh ke dalam dosa, waktu kita berzina dengan Tuhan, setiap kali yang akan masuk dilempar ke ranjang kesusahan, ke ranjang orang sakit, bukan hanya kita seorang, tapi keluarga kita, anak-anak kita. Nanti minggu berikutnya saya akan bahas ini. Kita berhati-hati supaya kita jangan sampai nyemplung seperti ini. Ada amin saudara? Yuk kita maju terus di dalam Tuhan, kita bertekun di dalam Tuhan, kita mempunyai iman di dalam Tuhan, kita mempunyai pelayanan yang luar biasa di dalam Tuhan. Dan saya yakin dan percaya kita semua boleh menjadi anak-anak kesayangan Tuhan yang suatu saat akan ketemu kembali dengan Tuhan di awan-awan kemuliaan. Dan Tuhan akan bilang, aduh sabaslah engkau hai hambaku yang setia, engkau sudah ada bersama-sama dengan aku di tempat ini. Seperti kita semua yang ada di tempat ini, semakin hari semakin menggebu-gebu hati kita untuk Tuhan. Yang percaya katakan amin. Amin. Tuhan memberkati. Kita tundukkan kepala, kita berdoa untuk kebenaran firman Tuhan. Bapa yang baik, hari ini Tuhan kami boleh kembali mengerti tentang jemaat di Tiatira yang akan bersambung kembali di minggu-minggu berikutnya. Terima kasih Tuhan, buat Tuhan sudah mencelingkan bagaimana jemaat di Tiatira ini Tuhan adalah jemaat yang sebenarnya jemaat yang luar biasa, jemaat yang dipuji oleh Tuhan, tetapi juga dicela oleh Tuhan karena mereka terseret oleh keinginan dunia, terseret oleh keinginan-keinginan jasmani dalam hidup mereka. Oleh karena itu Tuhan, jaga hati kami supaya kami boleh terus tekun di dalam Tuhan, beriman di dalam Tuhan, dan bahkan Tuhan melayani Tuhan dalam ketekunan kami. Terima kasih Bapak yang baik, jadikan jemaat-jemaat-Mu di tempat ini yang sudah begitu lama menjadi orang-orang Kristen, mereka boleh tetap tekun, mereka boleh tetap beriman, mereka boleh tetap melayani Tuhan dengan sepenuh hati mereka. Terima kasih Bapak yang baik. Haleluya. Amin.